Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Peti Fatimah Maulian SE MM selaku dosen pengampu ekonomi manajerial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 6624259 dari kelas manajemen 4E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai CEO di usaha yang saya rintis sendiri, yaitu Sistik Sultan, untuk mempresentasikan bagaimana saya mengambil keputusan strategi dalam menghadapi tantangan bisnis menggunakan pendekatan ekonomi manajerial. Dalam video ini saya akan berperan sebagai CEO Sistik Sultan, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ringan skala UMKM. Nah, sebagai seorang CEO, saya memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu memastikan perusahaan mampu berkembang, menghadapi persaingan, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang matang. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan, kondisi yang sedang dihadapi, melakukan analisis menggunakan konsep ekonomi manajerial, kemudian menyampaikan keputusan strategi yang saya ambil sebagai CEO. Sistik Sultan yaitu merupakan perusahaan yang saya dirikan pada tahun 2023 yang bergerak di bidang industri makanan ringan berskala UMKM. Nah, perusahaan ini memproduksi cemilan berupa sistik dengan cita rasa yang gurih dan juga tekstur yang renyah. Nah, saat ini Sistik Sultan memiliki beberapa varian rasa. Yang pertama ada original, yang kedua ada rasa barbecue, terus ada juga jagung bakar, ada keju, terus ada varian yang best seller yaitu pedas dan juga pedas daun jeruk. Nah, produk kami dipasarkan melalui dua metode, yaitu dijual secara langsung offline store ataupun online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga marketplace. Harga produk yang kami jual bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 sehingga dapat menjangkau semua kalangan konsumen mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa maupun keluarga gitu. Nah, kami juga memiliki visi perusahaan adalah menjadi merek cemilan lokal yang berkualitas, inovatif, dan mampu bersaing di skala pasaran nasional gitu. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama menjaga kualitas produk, yang kedua adalah terus berinovasi mengikuti kebutuhan konsumen, terus yang ketiga ada memperluas pemasaran melalui media digital, serta membangun usaha yang berkelanjutan. Selama kurang dari 2 tahun ataupun 3 tahun ya kami menjalankan usaha ini, Sistik Sultan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari produk kami yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan juga memiliki pelanggan yang tetap. Namun seiring berkembangnya usaha kami gitu, perusahaan juga menghadapi beberapa tantangan gitu, mulai dari persaingan bisnis yang makanan ringan yang semakin kesini tuh semakin ketat karena banyaknya bermunculannya produk-produk sejenis dengan harga yang bisa relatif lebih rendah ataupun sama dengan kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harga bahan baku yang semakin hari itu semakin meningkat, mulai dari tepung, minyak goreng, bumbu, dan juga kemasan mengalami kenaikan sehingga biaya produksi yang harus kami keluarkan juga lebih tinggi. Nah, di sisi lain juga kami sadar gitu bahwa pemasaran digital yang kami lakukan itu belum maksimal sehingga jangkauan pasarnya juga belum berkembang secara optimal. Terus ada juga perubahan perilaku konsumen. Nah, ini menjadi tantangan baru bagi kami karena saat ini konsumen tidak hanya mempertimbangkan rasa tetapi juga kayak kualitas kemasan, pelayanan, kemudahan dalam membeli produk. Terus aktivitas sebuah merek di media sosial itu sangat mempengaruhi dalam penjualan gitu. Nah, setelah melihat kondisi tersebut, saya menyadari bahwa perusahaan memerlukan strategi yang tepat agar mampu berkembang dan bersaing ke depannya gitu. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, saya terlebih dahulu menganalisis menggunakan konsep ekonomi manajerial sebagai dasar kami dalam menentukan strategi perusahaan yang tepat untuk kedepannya. Analisis pertama yang kami ambil yaitu pengambilan keputusan. Nah, saya menganalisis data mulai dari data penjualan, biaya produksi, serta masukan dari pelanggan. Nah, dari hasil analisis tersebut, saya melihat bahwa kualitas produksi Sistik Sultan itu masih mampu bersaing di pasaran gitu. Namun, perusahaan perlu meningkatkan
strategi pemasaran agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, yang kedua yaitu kami melakukan analisis permintaan. Nah, setelah kami analisis permintaan terhadap makanan ringan itu masih cukup tinggi, tetapi konsumen memiliki banyak pilihan produk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu memberikan nilai tambah agar tetap produk kami itu menjadi pilihan utama di pasar gitu. Terus yang ketiga adalah analisis peramalan permintaan. Nah, berdasarkan pola penjualan selama 2 ataupun 3 tahun ke belakang, permintaan biasanya meningkat pada momen-momen tertentu gitu, seperti bulan Ramadan, hari raya, menjelang hari raya Idul Fitri, terus hari libur sekolah. Biasanya penjualan itu sedikit meningkat. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu merencanakan produksi dengan baik agar mampu memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengalami kekurangan produk maupun kelebihan stok gitu. Untuk langkah selanjutnya yaitu analisis biaya. Nah, saya menemukan bahwa kenaikan harga bahan baku itu menyebabkan biaya produksi itu meningkat. Nah, sehingga kondisi ini harus dikelola dengan baik agar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas produk. Untuk yang kelima yaitu analisis strategi penetapan harga. Nah, harga produk Sistik Sultan saat ini sekitar antara Rp5.000 hingga Rp50.000, dan itu menurut saya masih mampu bersaing dengan produk-produk sejenis di luaran. Namun perusahaan harus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yang keenam yaitu analisis perilaku konsumen. Nah, saat ini seperti yang kita ketahui, banyak sekali konsumen itu tidak hanya menilai rasa produk, tetapi juga memperhatikan terkait seperti kemasan, pelayanan, kemudahan dalam mendapatkan si produk itu, dan juga aktivitas merek di media sosial. Nah, perubahan perilaku ini menjadi perhatian penting bagi kami dalam menyusun strategi pemasaran. Terus yang terakhir, yang ketujuh yaitu analisis risiko bisnis. Nah, perusahaan menghadapi beberapa risiko seperti kenaikan harga bahan baku, munculnya persaingan baru ataupun kompetitor, terus perubahan tren pasar, serta perubahan perilaku konsumen. Nah, risiko-risiko tersebut perlu diantisipasi gitu agar perusahaan dapat terus berkembang dan mempertahankan daya saing. Nah, berdasarkan analisis tersebut, saya menyimpulkan bahwa Sistik Sultan memiliki produk yang berkualitas dan peluang pasar yang sangat luas gitu. Namun perusahaan juga memerlukan strategi yang lebih efektif agar mampu meningkatkan daya saing ataupun mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa Sistik Sultan itu masih memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. Oleh karena itu, saya selaku CEO, saya mengambil beberapa keputusan strategi yang bisa mendukung perusahaan untuk bisa lebih maju ke depannya gitu. Nah, keputusan yang pertama adalah memperkuat pemasaran digital. Nah, perusahaan akan lebih aktif memanfaatkan Instagram, TikTok, ataupun media-media sosial lainnya yang dapat mendukung promosi di perusahaan kami. Nah, kami juga akan membuat konten secara konsisten seperti video proses produksi, testimoni pelanggan, terus juga edukasi produk, serta promo menarik agar jangkauan pasar semakin luas dan penjualan akan terus meningkat. Nah, keputusan yang kedua yang akan kami lakukan adalah inovasi produk dan juga kemasan. Nah, kami akan mempertahankan kualitas produk yang sudah menjadi keunggulan Sistik Sultan, namun sekaligus kami juga akan mengembangkan varian rasa sesuai dengan tren pasar dan juga kebutuhan konsumen gitu. Selain itu, kami juga akan memperbaiki seperti desain kemasan agar si konsumen itu lebih mudah mengenali produk kami sehingga dapat meningkatkan penjualan gitu. Untuk keputusan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi biaya produksi. Nah, di sini perusahaan akan melakukan pengendalian terkait biaya produksi agar lebih efisien dan tidak ada pemborosan di biaya produksi.
Gimana sih caranya? Yaitu yang pertama, kami akan menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok sehingga mungkin kami bisa mendapatkan harga yang emang lebih rendah gitu. Terus yang kedua, kami juga akan mengatur pembelian bahan baku secara lebih efektif. Nah, langkah ini kami lakukan agar biaya produksi itu tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas produk kami gitu. Untuk keputusan keempat adalah mempertahankan harga yang kompetitif. Nah, kami akan terus mempertahankan harga jual kami mulai dari kisaran Rp5.000 hingga Rp50.000 agar masih tetap terjangkau gitu bagi semua kalangan masyarakat. Nah, sebagai nilai tambah, perusahaan juga akan menghadirkan program promosi seperti paket bundling, terus juga potongan harga dan juga promo khusus untuk pelanggan yang setia dengan produk-produk kami gitu. Terus keputusan yang kelima adalah memperluas jangkauan pasar ataupun distribusi. Nah, selain penjualan langsung, kami juga akan bekerja sama dengan reseller, toko oleh-oleh, terus juga kantin sekolah, kafe, dan juga pelaku UMKM yang bisa setidaknya bisa berkolaborasi dengan produk kami gitu. Agar produk Sistik Sultan ini lebih mudah ditemukan oleh masyarakat di berbagai daerah seperti itu. Nah, berdasarkan kelima keputusan tadi, saya yakin bahwa keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat karena disusun berdasarkan hasil analisis kondisi perusahaan, kebutuhan konsumen, tingkat persaingan, serta peluang pasar. Dengan strategi tersebut, saya optimis Sistik Sultan mampu meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar, memperkuat daya saing, dan terus berkembang sebagai UMKM yang berkualitas. Nah, melalui simulasi ini saya belajar bahwa menjadi seorang CEO ataupun pemilik perusahaan itu tidak hanya bertugas memimpin perusahaan, tapi juga harus mampu berpikir strategis, menganalisis kondisi bisnis, menganalisis kondisi pasar, dan juga berani mengambil keputusan berdasarkan data serta kondisi pasar. Nah, saya juga memahami bahwa konsep-konsep ekonomi manajerial ini sangat penting dan juga sangat membantu dalam menentukan keputusan yang tepat sehingga perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis secara sehat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai seandainya saya menjadi CEO Sistik Sultan yang saya dirikan sendiri gitu. Saya berharap strategi yang telah saya jelaskan dapat menjadi solusi untuk saya sendiri meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus menunjukkan bagaimana konsep ekonomi manajerial diterapkan dalam sebuah usaha ataupun bisnis gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Peti Fatimah Maulian selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini dan juga kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penyampaian dalam video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.